Halo teman-teman semua. Kali ini channel Benny Padang kembali dengan informasi mengenai aksi damai di Desa Bojongkulur. Emangnya kenapa sih kok penduduknya bikin aksi damai? Aksi ini bukan sembarang aksi. Dalam aksi ini, warga Desa Bojongkulur mau menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat, pemerintah Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bogor mengenai program penanggulangan banjir berupa normalisasi sungai yang dirasa eksekusinya terlalu lama dimulai, yaitu pada tahun 2028. Tentu saja aliran sungai yang jadi perhatian adalah aliran sungai Cilengsi, Cikeas, dan Kali Bekasi. Warga menuntut supaya normalisasi dimulai secepatnya, yaitu tahun ini, tahun 2025. Karena banjir yang makin lama makin parah dan makin sering. Udah banyak kerugian yang diderita masyarakat, mulai dari kerugian finansial, kesehatan, bahkan sampai berdampak ke berbagai macam usaha yang ada di sini. Lalu gimana sih berjalannya acara? Dan apa aja tuntutan masyarakat Bojongkulur dan sekitarnya buat pemerintah? Yuk tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like dan subscribe channel Benny Padang. Share juga video ini supaya masalah ini bisa makin keangkat sampai ke level pemerintah pusat. Semangat! Banjir, tak mau lagi. Normalisasi harus terjadi. Banjir, tak mau lagi. Normalisasi di tahun ini. Banjir tak mau lagi. Normalisasi harus terjadi di tahun ini. Itulah yel-yel yang digaungkan para peserta aksi. Tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang lainnya, atau juga pandangan politiknya, semua peserta aksi bersatu untuk menyampaikan aspirasinya terkait penanggulangan bencana banjir. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita yel-yel. Banjir, tak mau lagi. Normalisasi harus terjadi. Banjir, tak mau lagi. Normalisasi di tahun. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai pelabuhan kita tidak mau tenggelam, betul? Betul! Setuju kita tidak mau tenggelam? Setuju! Makanya kita mendesak pemerintah untuk normalisasi di tahun ini sesegera mungkin. Setuju? Setuju! Baik, ya, Bapak Ibu, aksi kita benar-benar ingin aksi damai. Setuju? Bahkan sampai damai sekali. Ya, tidak ada kekerasan, tidak ada perselisihan, tidak saling menghujat. Dari awal lagi. Indonesia tanah airku, tanahku tanahku. Di sanalah aku berdiri jadi man. Bapak Ibu sekalian, nama saya Bu Arman, Ketua KP2C, Komunitas Peduli Sungai Cilengsi Cikeas. Ada yang tahu KP2C? Sekarang ini anggota KP2C adalah 32.000 orang. Ya, anggota KP2C sekarang ini adalah 32.000 orang yang terdiri dari masyarakat korban banjir sepanjang aliran Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas, dan Kali Bekasi. Dari 32.000 anggota KP2C, 40%-nya adalah warga Kabupaten Bogor, utamanya Villa Nusa Indah 1, 2, 3, 5, kemudian juga Villa Mahkota Pesona dan sekitarnya. 40%-nya lagi adalah warga Kota Bekasi, dan 20%-nya lagi warga Kabupaten Bekasi sampai ke Laut Jawa. Itulah anggota KP2C. Tanggal 4 Maret kemarin kita banjir lebih besar lagi, betul ya? Berapa banjir besar kita? 2016 2 meter, 2020 3 meter, 2025 4,5 sampai 5 meter. Saya ulang ya, banjir 2025 4,5 sampai 5 meter, bahkan ada yang sedadak di lantai 2. Jadi solusi untuk pencegahan banjir adalah kapasitas tampung sungainya harus ditambah. Kalau sekarang kapasitas tampung sungai 10.000 liter, kedepannya harus dijadikan 25 liter, 25.000 liter, bahkan 30.000 liter.
Bagaimana caranya? Pertama, dilebarkan sungainya. Setuju? Ya. Yang kedua, sungainya dangkal, dibikin pengerukan. Setuju nggak? Menurut Bapak Ibu itu menambah kapasitas tampung sungai nggak? Itulah tuntutan kita normalisasi. Jadi normalisasi itu adalah pertama pelebaran sungai, yang kedua pengerukan sungai, yang ketiga adalah penanggulan permanen. Jadi penanggulan permanen itu Bapak Ibu sekalian itu betul-betul yang kokoh. Seperti apa? Itu yang panjang ke bawah bor pile sepanjang 18 meter panjangnya, kemudian parapet setinggi 2,40 meter. Itu yang kita harapkan terjadi di wilayah kita. Setuju nggak seperti itu? Selain itu apalagi pemerintah juga harus membuat kolom-kolom retensi, polder, embung atau waduk namanya ya. Jadi gini, normalisasi yang kita maksud ini adalah yang pertama pelebaran sungai, yang kedua apa? Pengerukan, yang ketiga apa? Penanggulan permanen, yang keempat adalah bikin polder, kolam retensi atau embung. Itulah 4 yang akan kita perjuangkan. Dan itu harus dilakukan secara komprehensif. Itu harus dilakukan secara total. Setuju nggak? Setuju. Jika Bapak Ibu sepakat ya, kita jadikan ini sebagai kesimpulan aksi damai kita hari ini. Usul saya adalah, kalau pemerintah tadinya rencana 2028 baru akan dimulai normalisasi, saya mengusulkan kalau Bapak Ibu sepakat, kita berikan target 2027 maksimal sudah selesai. Jadi bukan dimulai ya, saya ulang ya, bukan dimulai tahun 2028, tapi tahun 2027 sudah selesai. Bukan dimulai. Setuju nggak? Nama saya Pak WK, Pak Agungnya ke bawah-bawah. Tapi Pak Agung adalah tokoh masyarakat kita di RW 24. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mama milenial, alhamdulillah kita hari ini hadir di sini di Bundaran Marco untuk apa? 400 miliar kerugian kita. Bapak Ibu merasa, ada yang merasakan mobilnya di towing? Tahun 2020 mobil saya 2 di towing. Ya, padahal sudah diungsikan di Cluster Diamond. Ya, kita damai, nyaman, happy. Tapi ternyata 2000 Media massa yang ada saat ini, mudah-mudahan pada media massa yang ada kurang lebih, kalau dari undangan yang kita sampaikan ke media massa ada kurang lebih 30, mudah-mudahan media massa ini bisa mengcover ini untuk menyampaikan. Disampaikan ke mana? Disampaikan ke presiden kita agar kegiatan kita bisa dimasukkan anggarannya tahun 2025. Biar lebih santai nih, panitia juga masukin goyang mau mere dan senam rungkat ke dalam rangkaian acara. Aksi sudah selesai. Masing-masing peserta membubarkan diri dan kembali ke rumahnya, sambil bawa harapan supaya pemerintah mau mendengarkan dan mempertimbangkan percepatan ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa share video ini supaya aspirasi ini makin bisa kedengaran sampai ke pemerintah pusat.